Ajis ngejabarin semua apa yang dia alami di sana. Mulai dari suara orang ngobrol dari tenda sebelah mereka. Dia mimpi ada perempuan berbaju merah, dia tampakin juga sama sosok bayangan hitam untuk naik ke atas untuk nengok si beras kuning itu. Dia ngelihat Jo kesurupan, tenda yang dia tiba-tiba, oh si Ajis menceritakan itulah. Sampai dia cerita soal ketemu pendaki perempuan berbaju merah yang wajahnya dan juga penampilannya sama persis macam perempuan di mimpinya. Dia ceritain itu semuanya kan. Dan setelah si Ajis cerita, rupanya si Mail kawan rombongannya ikut nimbrung. Wah bentar, kok mimpi perempuan itu? Malam itu aku juga mimpi, Wak, ketemu sama cewek baju merah itu. Mimpinya sama persis kayak kau. Dia juga ngasih bungkusan hitam itu. Aku juga mimpi. Tapi waktu kita di puncak dia ketemu dia, aku nggak ingat sama sekali. Ini waktu kau ceritain itu loh, aku baru ingat. Kata dia gitu. Jadi bedanya si Ajis itu waktu perempuan itu datang, dia langsung ingat kalau itu adalah perempuan yang dia mimpikan sebelumnya. Si Mail nggak, Wak. Mail nggak ngeh. Kan kita juga sering yang lupa sama mimpi kita sebelumnya kan. Nah, Mail kayak gitu. Dia baru ngeh kalau dia mimpi si cewek yang dia tengok juga ngasih makanan ke si Jo itu waktu di base camp ini. Wah, temen-temen lain waktu dengar cerita Mail makin heboh lagi. Sampai Nat ya, waktu kami cerita saking hebohnya langsung narik perhatian rombongan-rombongan lain di luar rombongan kami yang lagi istirahat loh. Nimbrung semua mereka. Iya mas, ada apa mas? Cerita lagi tuh kan. Dan kalian tahu, beberapa dari mereka cerita setelah dengar cerita mimpinya si Aji sama si Mael itu. Salah satu di antara mereka bilang kalau ciri-ciri perempuan di mimpinya si Aji sama mimpinya Mael itu, sama perempuan yang ngasih bungkusan nasi ke Jo itu, sama persis dengan ciri-ciri pendaki yang baru saja meninggal beberapa waktu lalu di Gunung Sumbing. Hah? Mereka tahu informasi itu dari pendaki sebelumnya, kalau ada perempuan yang baru saja meninggal di sana dengan ciri-ciri yang disebutkan mereka tadi. Ditambah lagi, pas ditanya ke petugas base camp, di hari itu mulai dari mereka mendaki atau sesudah mereka turun, sebelum dan sesudah itu, tidak ada pendaki perempuan sendirian yang naik ke Sumbing. Kan harus registrasi kan? Nggak ada yang sendirian. Perempuan pula nggak ada. Jadi kemungkinan besar Nat, perempuan yang ngasih makanan ke si Jo itu adalah arwah dari perempuan yang meninggal itu. Apa nggak langsung tersiok kami di situ Nat? Astagfirullahaladzim, udah nggak bisa berkata-kata lagi kami di sana. Pendakian pertamaku bahkan ini kan. Pendakian pertamaku yang harusnya menyenangkan ternyata justru dipenuhi dengan kejadian mistis yang tidak akan pernah aku bayangkan sebelumnya. Sampai didatangi sama arwah gentayangan tuh loh, Wak. Entah apa maksud sosok itu ngasih bungkusan makanan ke si Jo itu. Jo juga ada makan semua makanannya. Makanan nasi. Tapi yang jelas Aji sama kawan-kawannya nggak bisa ngelupain kejadian itu. Pasti. Tapi untungnya setelah mereka sampai di base camp, mereka udah gak diganggu-ganggu lagi, Wak. Dan mereka juga memilih untuk istirahat lagi di base camp sampai kondisi si Jo itu betul-betul membaik. Barulah di keesokan harinya mereka balik ke Jogja.